Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Ilmu Pengetahuan Para dan Aparawidya dalam Era Globalisasi dan Pandemi COVID-19. Sebelum saya menjelaskan materi saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iputu Ramendra Pramana Putra, NIM saya 2100304444. Saya berasal dari kelas PD 213 dan berasal dari kelompok 11. Sekarang mari kita bahas pengertian Parawidya. Parawidya merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan kerohanian atau yang biasa kita sebut dengan Brahma Widya. Ilmu pengetahuan ini sifatnya tidak bisa dirubah atau dilekekang oleh zaman. Sekarang kita akan bahas pengertian Aparawidya. Aparawidya merupakan ilmu pengetahuan yang berisi tentang pengetahuan keduniawian yang pada nantinya berguna untuk memenuhi berbagai keperluan kehidupan duniawi ini. Dalam Hindu Dharma, ilmu pengetahuan ini juga mempelajari bagaimana perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan yang memiliki sifat yang dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman. Sumber para dan aparawidya. Parawidya bersumber dari Veda Sruti dan aparawidya bersumber dari Veda Smriti. Parawidya dalam Veda. Jika kita lihat dari kitab suci Veda, maka yang termasuk dalam jenis pengetahuan ini adalah Veda Sruti. Dalam Veda Sruti melahirkan 3 cabang lagi, itu adalah mantra, brahmana, dan upanishad. Yang mana Veda Sruti ini merupakan wahyu langsung dari Tuhan yang disampaikan melalui para resi pada saat melakukan tapa. Aparawidya dalam Veda. Ilmu pengetahuan jenis ini memiliki ribuan cabang. Jika dilihat dari isinya, kitab Veda Smriti tergolong ilmu pengetahuan Aparawidya. Karena Veda Smriti ini tersusun dari cerita-cerita itihasa atas dasar kesepakatan para orang suci dan pimpinan lembaga, yang isinya memberikan pengetahuan tentang bagaimana kita menjalani hidup. Sekarang kita bahas Aparawidya dalam era globalisasi. Seperti yang kita ketahui, dalam abad ke-21 ini, teknologi sudah sangatlah maju. Banyak dilakukannya terobosan-terobosan dalam bidang ilmu pengetahuan, baik dalam bidang pendidikan, kedokteran, sampai ke pertanian sudah menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam era globalisasi ini, tidak hanya ada hal positifnya, tapi pasti juga ada sisi negatifnya. Sekarang kita akan membahas dampak positif yang dapat dirasakan karena kemajuan Aparawidya. Yang pertama dari bidang teknologi, terciptanya banyak teknologi yang dapat membantu umat manusia untuk mempermudah hidup. Yang kedua, bidang kedokteran, terciptanya obat-obat untuk penyakit-penyakit keras. Yang ketiga, dari bidang kepertanian, terciptanya traktor untuk membantu petani membajak sawah yang dulu menggunakan kerbau, sekarang dipermudah dengan menggunakan traktor. Sekarang kita bahas dampak negatif yang dapat dirasakan karena kemajuan Aparawidya. Yang pertama, dari bidang teknologi, bisa dibilang dengan adanya teknologi yang maju, manusia bisa meninggalkan tradisi yang sepatutnya dilestarikan. Yang kedua, dari bidang kedokteran, bisa terciptanya racun buatan untuk menyakiti makhluk hidup. Sekarang kita bahas Parawidya dalam era globalisasi. Parawidya dimaknai dengan artian ilmu kerohanian yang pada dasarnya semua manusia memiliki kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Kaitannya dengan era globalisasi, tentunya keyakinan atau kepercayaan ini dapat mengakibatkan dampak yang positif dan negatif. Salah satu dampak positif Parawidya dalam era globalisasi adalah akulturasi. Tidak hanya budaya saja yang mengalami akulturasi, melainkan pada zaman ini, agama juga bisa mengalami akulturasi. Akulturasi yang disebut di sini bukan berarti menyadukan prinsip-prinsip agama yang ada, melainkan menerima dengan lapang dada perbedaan antar satu agama dengan yang lain, atau bisa disebut dengan sikap open-minded. Salah satu dampak negatif Parawidya dalam era globalisasi yaitu SARA. Dalam era globalisasi ini bisa dibilang banyak orang yang masih fanatik dengan agama yang mereka peluk, sehingga mengakibatkan terjadi SARA pada suatu agama minoritas di suatu daerah tertentu. Sekarang kita bahas Aparawidya dalam era pandemi COVID-19. Pada saat pandemi COVID-19 ini berlangsung, bisa dibilang kita sebagai manusia, pelajar maupun pegawai kantoran, sangat membutuhkan kemajuan ilmu pengetahuan yang berupa teknologi ini.
Ini dikarenakan kita tidak bisa mengikuti pembelajaran maupun bekerja secara langsung ke tempat dikarenakan PSBB. Sama seperti sebelumnya, walaupun banyak sisi positifnya yang dapat kita ambil, tapi pasti saja ada sisi negatifnya. Sekarang kita akan membahas sisi positif dan negatif Aparawidya dalam era COVID-19. Yang pertama dari sisi positif, kita bisa melakukan pembelajaran dan pekerjaan dari rumah menggunakan teknologi yang sudah dikembangkan, seperti MS Team, Zoom Meeting, Google Classroom, dan lain-lain. Dari sisi negatifnya, bisa dibilang dengan melakukan meeting dari rumah, kita bisa menjadi lebih malas daripada sebelumnya. Ini karena kita bisa melakukan meeting di mana saja dan kapanpun. Sekarang kita bahas Parawidya dalam era pandemi COVID-19. Perkembangan peradaban manusia dari waktu ke waktu mengalami pasang surut pada suatu waktu tertentu. Seperti kondisi kita saat ini, kita telah dilanda oleh pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh suatu virus. Maka dari itu, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan perlu lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara-cara berupa menerapkan segala bentuk ilmu kerohanian. Hal tersebut dapat dipenuhi melalui ajaran Parawidya. Sekarang kita bahas sisi positif dan negatif Parawidya dalam era COVID-19. Dari sisi positif, banyak orang yang menjadi lebih ingat akan keyakinan yang mereka peluk dikarenakan pandemi ini. Dari sisi negatifnya, terciptanya beberapa ajaran sesat dikarenakan pandemi ini. Kebanyakan dari mereka yang mengikuti ajaran sesat ini dikarenakan mereka diiming-imingi dengan kekayaan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata yang disengaja atau tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.